Jadi dari kecil gue pengen jadi orang kaya. Gue mau jadi orang kaya, gue pengen mati dengan 0, bro. Jadi gue bukan seperti orang kaya lain yang pengen turunin. Enggak, gue pengen mati dengan 0. Lah anak lu? Biarin dia punya anak-anak gue nanti ke depannya bakal punya kesempatan untuk seperti kayak gue, untuk mulai sesuatu yang dia mau bikin sendiri atau terserah mau jadi apapun. Ini asik nih pola pikirnya. Kan kalau lu turunin kan ke anak lu juga, sebenarnya salahnya di mana? Nggak salah, nggak ada salahnya. Kalau preferensi gue. Ya apa alasannya? Karena menurut gue mereka punya hak untuk memulai semuanya sendiri, biar nggak ada di pundak gue bebannya. Karena uang tuh beban lo, bro. Lu punya uang, ya misalnya segua lah sekarang, itu udah beban. Lo kan ngerasa beban yang lo harus pakai ini untuk sesuatu yang lain. Gitu. Itu kenapa jawabannya gue bangun sekolah. Jadi target gue mungkin dalam beberapa tahun ke depan mau bangun 100 gue sekolah. Jadi kita udah ini OTW bangun keempat, udah mau 100 gue targetnya. Beberapa tahun ke depan. Ronald Foundation ya? Iya, lupa gue. Iya, itu salah, Ronald Foundation. Yes. Iya. Nah, di suatu sisi ada yang menganggap lu nggak konsisten ketika begitu lu sekolah, lu nggak ada bedanya sama budak. Begitu lu ke sekolah, ada teng itu bel pabrik. Betul. Ayo waktunya makan. Betul. Waktunya masuk gitu, kayak dibudakin gitu. Betul. Terus di saat lu sekolah, lu menjadi bahasa lu monyet yang saya mau izin, gue mau izin. Tapi lu sendiri bukan sekolah. Gue mau bikin sekolah yang berbeda makanya. Gue mau bikin sekolah di mana meritokrasi itu everything. Jadi kalau orang yang punya skill bisa naik. Jadi kan gue bakal ke depannya, gue bakal punya banyak ya perusahaan lah ke depannya. Gue pengen targetnya adalah sekolah-sekolah ini akan jadi sekolah yang berfokus pada skill, yang ke depannya nanti SDM-nya bisa kerja sama gue. Jadi gue bikinnya ini sebagai hadiah lah untuk generasi-generasi mendatang. Soalnya kan kalau beras gue bagikan habis besok. Kita gue tetap lakukan, tapi maksudnya gue tahu lah ini habis lah besok gitu loh. Oke, nah orang lain eksternal lu pikirin buat generasi mendatang. Betul. Anak lu sendiri nantinya disuruh merintis lagi dari awal. Gimana pola pikirnya? Iya, gue akan kasih dia merintis, ya gue kasih kesempatan lah. Mungkin sedikit sekali. Cukup untuk dia nggak mati, tapi nggak cukup untuk dia foya-foya. Gitu dia. Ini gue suka nih. Cukup untuk dia nggak sampai mati. Ya gue kasih safety net, nggak sampai mati dia. In case, kan kita nggak ada yang tahu ke depannya anak akan jadi apa ya. Kecuali mau jadi main bola, mau jadi apa, penari ballet, gue nggak paham. Tapi ke depannya itu akan ya gue kasih safety net. Gue akan bikin semacam trust yang akan cari setiap tahunnya. Itu cukup untuk dia hidup, tapi nggak cukup untuk dia bisa beli Ferrari gitu. Dan ini gue suka dari Timothy kan memang mindsetnya kalau lu masih ngepas buat gaya hidup, betul, ngutang aja itu malah justru lu bantah di situ ya. Kok gue bantah banget. Tapi kan orang banyak yang bantah gue balik. Ketika gue ngomong soal KPR, bro, kemarin itu gue ngomong KPR. Orang banyak yang bilang bahwa, oh lu kan enak ngomong kayak itu kalau orang kaya. Gue dulu miskin. Ya. Kalian mungkin banyak yang nontonnya lebih kaya dari gue. Gue 16 tahun tuh harus biayain nyokap gue, bro. Gue harus biayain makannya nyokap gue, rumahnya nyokap gue, sekolahnya cici gue, sekolahnya adik gue. Berat sekali gue dulu, 16 tahun. Kalian tuh masih banyak yang bebannya 0. Jadi uangnya 0 tapi bebannya 0. Gue tuh uangnya 0, bebannya banyak. Jadi gue kepaksa untuk harus begitu.